Ya, baik. Assalamualaikum, Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Hasri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, alhamdulillah. Saya senang sekali nih Ya, bisa ngobrol lagi sama Bapak nih. iya betul. Iya, Apa kabar, ngomong-ngomong, Bu? alhamdulillah sehat juga nih Pak. Oh iya, Bu. Iya, jadi saya senang nih mungkin ada yang bisa kita bicarakan hari ini Pak. Ada yang mau Bapak ceritakan mungkin di mengenai gimana kondisi Bapak nih. Ya, ada ini, Bu, ada sedikit saya mau tanyakan apa mengambil solusi lah kendala-kendala di dalam sekolah saya, Bu. Tentang masalah siswa ini sebenarnya, Bu. Karena saya lihat Iya, di sekolah saya sering terlambat sekali siswa itu tepat waktu. Bukan cuma satu hari saja, beberapa hari. Pokoknya mereka itu aja, Bu, yang terlambat, Bu. baik. Berarti Bapak mau bercerita nih mengenai siswa Bapak yang beberapa di antaranya terlambat sekolah ya, Pak? Iya betul, Bu. Iya, jadi kira-kira apa nih yang Bapak inginkan dari percakapan kita hari ini? Hasilnya apa nih yang Bapak inginkan? Gini, Bu, saya maunya anak-anak itu cepat datang. Disiplin waktu itu harus terpenuhi, seperti datangnya tepat waktu yang sudah Iya. dibuat kesepakatan itu di dalam sekolah, Bu. Itu yang saya mau sebenarnya, ada rencana saya, Bu. Oh, iya, berarti dari percakapan kita kali ini Bapak ingin menemukan solusi lah ya, gimana caranya Hmm. supaya anak-anak Bapak di sekolah bisa lebih disiplin gitu, Pak ya? Iya betul, Bu ini. Iya, baik. Baik, Pak. Sebelum kita mencari solusinya, coba Bapak bisa ceritakan bagaimana situasi di sekolah Bapak saat ini? Apa hambatan Eh, atau tantangan Bapak hadapi? Iya. memang sih untuk siswa kan yang saya hadapi sekarang ini, kendala siswa itu yang saya tanyakan kepada mereka, saya gali informasi, ada beberapa hal, Bu, yang mereka kenapa terlambat. Seperti misalkan mereka eh, terlambat orang tua mengantar karena punya kesibukan. Itu yang salah Mhm. satu. Kemudian eh, ada juga kesalahan dari siswa tersebut. Contohnya mereka terlambat bangun. Nah, karena mungkin malamnya itu begadang, terlambat tidur, akhirnya paginya terlambat dong mereka pergi ke sekolah. Iya. Akhirnya pas datang udah tidak sesuai dengan kesempatan yang sekolah yang kami rencanakan, yang sudah kami kesepakati. Mhm. Jam 8 tepat datangnya jam 8 dari sekolah, ini ada yang 15 menit, ada yang 20 Ya masih menit, masih belum datang, Pak ya? belum datang. Itu sebenarnya kendala-kendala menyebabkan mereka terlambat datang hadir ke sekolah. Iya, Gitu, baik baik, Bu. Pak. Jadi ada beberapa faktor lah yang berdasarkan pengamatan Bapak menjadi penyebab keterlambatan anak-anak. Dimulai dari faktor Iya, orang tua tadi, Pak, yang terlambat mengantar, benar. kemudian ada juga Mm-mm. yang halo Pak Ya, Asri. lanjut, Bu. Iya, iya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan Bapak itu selama ini siswa yang lain bagaimana kondisinya? Memang sih kalau siswa yang lain ada juga yang Mm-mm. sudah tepat waktu datangnya. Mm-mm. Itu Enggak, berapa persen itu Pak? Maksudnya dari itu dari keseluruhan siswa saya itu yang mm, kalau bisa saya persenkannya itu sekitar 30% lah, Bu, untuk mm, yang selalu terlambat ini. terlambatan. Yang terlambat ini. Baik. Mm-mm. Mm-mm. Orangnya bagaimana Pak? Orangnya itu aja Pak? Atau ada bervariasi misalnya hari ini yang anak yang ini kemudian atau memang yang terlambat itu orangnya itu saja tuh gimana?
Ini memang sih kebanyakan orang-orang itu aja, Bu. Orang-orang itu aja. Memang Orang-orang sih tertentu, Pak. kadang-kadang juga cepat juga datangnya kadang-kadang, tapi banyak yang Mhm. kalau saya kalkulasikan itu hari-hari yang kehadiran mereka itu memang ya banyak mereka yang tidak datang tepat waktu itu, Bu. Disiplin waktu itu banyak yang Mhm. tidak disiplin itu, Bu. Baik. Mhm. Berarti, jika saya analisis ini dari yang Bapak sampaikan, bahwa ada beberapa anak yang itu-itu saja, tapi tidak juga selalu terlambat, tapi ada hari-hari tertentu di mana dia bisa datang cepat, kemudian Iya, hari-hari betul. berikutnya dia terlambat gitu, Pak. Tapi orangnya itu-itu saja. Ya, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan, terhadap anak-anak itu? Ya memang Pendekatan yang sudah Bapak lakukan? selama ini Mhm. saya sudah menyampaikan dan memanggil yang bersangkutan yang selalu terlambat ini kan saya tanya, "Kenapa sih Mhm. permasalahan selalu terlambat sama anak-anak ini?" Memang mereka memberikan alasan itu ya banyak alasannya yang terutama itu tadi terlambat juga ya di antara orang tua Iya. karena kesibukan mungkin pagi itu ada adiknya ke TK, ada adiknya ke SD, itu Mhm. keterlambatan salah satunya. Lalu kemudian Mhm. yang kedua, ya keterlambatan anak-anak ini, Mhm. mereka begadang malamnya itu, main HP terlalu larut malam, habis itu sehingga Mhm. telat tidurnya mereka. Maka pas paginya Iya. itu, terlambat bangun sehingga ya berangkat ke sekolah itu udah bukan, sesuai jadwal lagi, bukan lagi udah lewatlah, pokoknya kalau mereka datang ke sekolah ya udah terlambat, udah pasti terlambat, begitu, Bu. Mhm. Mhm. Jadi Bapak selama ini sudah pernah lah melakukan komunikasi dengan anak-anak yang terlambat tadi, Pak, ya? Udah beberapa kali saya panggil, Iya. Bu. Dan sudah menghasilkan, Bapak tahu alasan mengapa bisa mereka Iya, terlambat. Apa Bapak mhm. sudah mencoba untuk melakukan, sesuatu yang berupa solusi untuk mengatasi permasalahan anak-anak itu? Kalau sudah, Memang misalnya apa yang sudah pernah Bapak mhm, lakukan? memang sudah juga saya kasih solusinya kan sama mereka, bahwa pada anak-anak kami yang sering terlambat ini tolonglah, kalau hari-hari sekolah, misalkan malam Senin sampai malam Sabtu itu janganlah Mhm. begadang, janganlah main Mhm. HP terlalu, larut malam, habis Mhm. itu, Mhm. bangun tepat waktulah, subuh udah sholat subuh itu diusahakan cepat, bangun sholat Iya. subuh. Habis itu Mhm. ya dipercepat persiapan ke sekolahnya supaya tidak terlambat, itu yang pertama. Yang kedua mengenai tentang orang tua tadi, terlambat tadi mengantarkannya itu, makanya saya sampaikan Mhm. kepada siswa ini tadi yang bersangkutan, ya disampaikan kepada orang Mhm. tuanya semoga, cepat diantarkan. Datangnya. Itu Iya. kuncinya dari siswa, dari mereka yang terlambat ini. Kalau kalian cepat Mhm. berkemas, cepat ini, ya kemungkinan cepat juga, diantarin. Baru nanti diantarin adik-adiknya yang di SD ini, yang di TK itu, Bu. Nah, begitu kira-kira yang Mhm. saya kasih apa Lakukan. ininya, solusinya. Iya. Dan gimana Pak, itu dari yang sudah Bapak lakukan, apakah memberikan hasil yang menurut Bapak ada perubahan atau gimana dari hasil komunikasi Bapak tadi? Memang sih, ada sih perubahan. Ketika Mhm. saya memanggil mereka, membicarakan tentang hal-hal itu, memberikan solusi, alhamdulillah ada juga yang melakukannya. Mhm. Ada juga yang, melaksanakannya, ya tepat waktu mereka datang ke sekolah, tidak Mhm. terlambat. Iya. Alhamdulillah, Itu, berarti Bu. ada beberapa Alhamdulillah yang berpengaruh ada juga Pak ya? beberapa. Iya, betul, Iya. Bu. Menurut Bapak, dari situ, dari yang sudah Bapak lakukan, kemudian dari pengamatan Bapak, kira-kira hal apa lagi yang bisa Bapak lakukan? Mungkin yang selama ini belum pernah Bapak lakukan, tapi menurut Bapak itu sepertinya bisa Bapak terapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak yang terlambat ini. Iya, yang belum saya ini lakukan itu kemungkinan, apa namanya, ini untuk pemanggilan orang tuanya. Itu belum saya lakukan. Mhm. Maksudnya, Mhm. melakukan audiens kepada kepala sekolah dengan memanggil, orang tua walinya. Orang tua, Itu betul yang sekali belum Pak, saya komunikasi lah Pak ya, dengan orang tua. komunikasi, menjalin komunikasi yang Iya. dengan itu yang Mhm. bisa Iya, itu belum ide saya menarik itu Pak, bagus sekali saya iya, pikir. betul. Mhm. Jadi Bapak rencananya gimana nih, mau menerapkan
jalur komunikasi dengan orang tua itu untuk mengatasi permasalahan anak kita ini tadi? Ya memang ini ke depannya ini memang kalau ini mau saya buat ini Bu. Mau saya lakukan Rencana. ini nanti supaya anak-anak ini ya betul-betul kehadirannya itu tepat waktu. Ini kalau nanti masalahnya ini dari orang tuanya, ya orang tuanya nanti yang memberikan solusi bagaimana apa melakukan apa perjanjian tepat waktukah mereka, apakah memang kesalahan yang disampaikan oleh siswa itu memang betul karena orang tua terlambat karena mengantar adik-adiknya yang masih TK SD atau yang bagaimana, ini yang saya mau rencanakan itu. Iya, betul Pak, itu bagus sekali Pak ide Bapak. Selain itu mungkin ada hal lain yang menurut Bapak juga bisa kita lakukan? Strategi apa yang pernah mungkin Bapak bayangkan untuk mengatasi masalah? Mungkin iya, selain dari tadi memanggil orang tua tadi untuk diskusi tadi, ya salah satunya ya penerapan tadi perjanjian kelas itu. Apa ini iya, keyakinan kelas Pak ya? keyakinan kelas harus dilaksanakan dengan baik. Benar-benar Pak. Itu Bu. Jadi keyakinan kelas yang sudah Bapak rancang bersama anak-anak itu ada masalah kedisiplinan? Ada kedisiplinan tepat waktu kok. Datang tepat waktu. Jadi Bapak berencana ingin mengingatkan anak-anak kembali lah Pak ya, dengan keyakinan kelas itu. Iya betul. Iya baik, berarti sudah ada 2 rencana ini yang mau Bapak lakukan. Apakah ada hal lain mungkin yang ingin Bapak tambahkan supaya memang anak-anak itu benar-benar bisa menjaga tingkat kedisiplinannya ini Pak, selain yang 2 tadi memanggil orang tua dan kemudian penerapan keyakinan kelas. Kira-kira apa lagi nih kita lakukan? Mungkin sebelumnya ini yang kedua ini dululah yang saya lakukan Bu. Saya coba dulu kedua ini tadi, rencana saya tadi untuk pemanggilan orang tua, yang kedua tadi untuk keyakinan kelas itu benar-benar dilaksanakan. Kemungkinan kalau keyakinan kelas ini benar-benar dilakukan, mungkin semua siswa saya ini tidak ada lagi yang terlambat. Iya baik Pak. Baik Pak, jadi ada 2 rencana nih. Kapan nih kira-kira Bapak rencananya mau menerapkan 2 strategi ini? Karena ini sudah mulai kita di semester 1 ini kan, saya rencanakan pas saya masuk sekolah ini, pas pembelajaran ini, awal-awal pembelajaran ini saya terapkan Bu. Berarti awal semester inilah rencana Bapak? Iya, saya rencana. Harapan Bapak gimana nih? Harapan Bapak dengan penerapan yang 2 ini nanti gimana hasilnya? Harapan saya tadi dengan adanya tadi saya panggil orang tua, saya mengingatkan kembali keyakinan kelas tadi. Mudah-mudahan anak-anak saya ini ya disiplin tepat waktu sehingga pembelajaran di dalam kelas itu nggak terhambat. Karena gini, anak-anak saya lihat ketika mereka terlambat, pembelajaran lagi berlangsung, mereka ketok pintu, itu akan menghambat jalannya pembelajaran kalau menurut saya. Konsentrasi Bapak jadi terganggu Pak ya? Iya, akan anak-anak juga ya? Iya, begitu juga dengan guru-guru yang lain kemungkinan. Anda tahu dia masuk ke dalam ruangan saya itu. Jadi situasinya jadi kurang menyenangkan dengan adanya keterlambatan siswa tadi Pak ya. Baik Pak, jadi kira-kira ketika melakukan itu Bapak perlu bantuan nggak dari orang lain atau Bapak perlu dukungan dari siapa? Dukungan berupa apa yang Bapak butuhkan? Saya kemungkinan perlu bantu. Memang untuk menerapkan ini kan tidak boleh juga sendiri-sendiri saya melakukannya. Harus ada bantu, terutama itu tadi kepala sekolah. Kenapa harus ada kepala sekolah saya libatkan? Karena di sini adalah dia pemangku kepentingan bahwa dialah sebagai pemimpin di sekolah ini. Dialah yang nanti terjadi sesuatu yang tidak hal yang kita inginkan, dialah yang menengahinya. Itu yang saya untuk membantu dukungan dari hal ini tadi yang saya itu yang kedua. Yang kedua mungkin ya guru lah, guru dengan guru piket mungkin ya harus kolaborasi dengan baiklah dengan mereka. Kerjasama dengan piket ini yang piket sehari-hari ini ya betul-betul dijaga pintu gerbang itu. Kalau memang
tidak bisa dikasih masuk, ya sudah, berarti ditindak langsung siswa tersebut, dibina ininya. Lalu kemudian guru BK lah. Guru BK itu penting lah buat saya, Bu. Iya, baik. Berarti untuk bisa menerapkan rencana Bapak tadi mengenai pemanggilan orang tua atau kolaborasi dengan orang tua dan juga tadi penerapan keyakinan kelas, Bapak juga butuh bantuan atau dukungan dari kepala sekolah, Iya, kemudian betul. juga piket dan juga guru BK. Baik, Iya, Pak. Selain itu betul. ada lagi mungkin yang ingin Bapak tambahkan lah atau Bapak rencanakan lagi untuk bisa Mungkin mengatasi mungkin ini saja dulu lah mungkin, Bu. Nanti kalau ada waktu nanti saya sampaikan lagi lah, Bu, kalau Iya. Baik Pak. Wah saya jadi tidak sabar nih Pak untuk ketemu sama Bapak lagi nanti. Minggu depan kita bisa ketemu mungkin Pak Hasri ya. boleh, Saya ingin boleh. mendengar cerita Bapak nih gimana setelah menerapkan 2 strategi tadi. Saya doakan semoga berhasil, bisa Baik. mengatasi masalah yang sedang Bapak hadapi. Ya Pak. Ya, boleh, Iya, baik boleh Pak nanti. Hasri. Boleh. Jadi apa nih kesimpulan yang bisa Bapak dari percakapan kita ini kira-kira bisa nggak sudah menghasilkan solusi terhadap permasalahan Bapak tadi, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan nih Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya saya tadi ini buat percakapan dengan ini, ya sudah beberapa solusi itu sudah saya miliki. Mudah-mudahan ini tadi nanti solusi yang ini tadi saya akan menerapkannya, Bu. Baik Terima kasih, Bu, Pak. ya sudah Ya memberikan Pak. bahan. Bapak tetap semangat, saya doakan semoga kegiatan Bapak di sekolah lancar, Bapak tetap sehat secara fisik dan batin, dan tetap semangat berjuang untuk anak didik Bapak ya Pak. Baik, terima kasih. Iya. Ya, sampai jumpa lagi Pak Hasri. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum, Bu. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ganti ya. Iya, nanti ini bisa dipotong kan? Enggak, langsung ini, Bu. Oh iya, langsung dipotong. Langsung aja. Iya. Mulai lagi ya? Iya, assalamualaikum Pak Hasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dari mana, Bu? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Iya, saya masih di ruangan ini, masih di sekolah Pak. Banyak pikiran saya nih Pak. Susah saya. Oh, iyalah harus diselesaikan ya, Bu, ya. Iya Pak. Kira-kira ini apa yang mau disampaikan oleh Ibu? Iya, ini kebetulan sekali memang nih Bapak menghubungi saya kan. Jadi saya memang sedang butuh untuk bercerita nih Pak. Saya sedang memikirkan tentang keadaan di sekolah saya saat ini Pak. Saya lihat kan dari hasil rapor pendidikan kemarin itu tingkat literasi anak-anak itu rendah sekali Pak. Dan itu saya pikir karena minat baca anak-anak kurang. Saya sudah berupaya untuk bisa meningkatkan minat baca anak-anak di sekolah, tapi memang mereka malas baca Pak. Jadi saya susah nih, belum menemukan solusi yang tepat. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak saya bisa rajin membaca lah gitu Pak. Oh gitu. Oh gitu, tentang literasi. Terus dari percakapan tentang masalah literasi ini, maksud Ibu maunya bagaimana maksudnya? Iya, saya inginkan anak-anak saya itu semangat membacanya Pak. Di pustaka itu kan ada banyak buku-buku, tapi anak-anak kok malas ke pustaka. Jadi pustakanya sering sepi dan itu akhirnya berefek ke rapor pendidikan saya yang untuk bidang literasi jadinya rendah Pak. Saya maunya anak-anak saya itu semangat membaca, rajin ke pustaka gitu Pak, sehingga pun rapor pendidikan di literasi juga mungkin bisa meningkat gitu Pak. Oh gitu. Oh, iya. Terus dalam penerapan literasi ini tadi kan udah tadi maunya harus di dalam pusaka itu anak-anak harus ini kan. Terus menurut Ibu di dalam penerapan itu apa yang hambatan-hambatan yang Ibu alami dalam dalam penerapan literasi ini, Bu?
Ini Pak, kalau misalnya saya ajak anak-anak ke pustaka, mereka memang datang ke pustaka Pak, tetapi sampai di Mhm. pustaka mereka bukannya baca buku, malah mengerjakan hal-hal lain, Mhm. bermain, kemudian ya mereka tidak fokus baca buku, dan mereka tidak betah Pak lama-lama di pustaka itu. Mereka lebih suka bermain di luar. Jadi, saya pun heran mengapa bisa begitu Pak, padahal, seharusnya anak-anak dengan adanya buku yang banyak bisa senang membaca mungkin gitu Pak ya? Oh gitu. Selain dari itu ada apa lagi menurut Ibu hambatan-hambatan mereka malas itu? Apalagi yang Ibu alami, ya hadapi terhadap anak-anak itu, Bu? Mhm. Di sekolah juga gitu Pak, maksudnya bukan di pustaka, di Mhm. ruang kelas ketika kemudian ada tugas membaca, mereka juga kurang semangat membacanya Pak, atau saya bisa membuktikan itu kalau misalnya mereka saya suruh membaca, kemudian saya menanyakan kembali apa yang sudah mereka baca, mereka tidak tahu Pak, tidak tahu menjelaskan apa yang tadi saya suruh baca. Jadi saya ragu ini anak-anak saya sudah membaca apa belum. Karena mereka tidak paham, menurut saya mereka memang belum membacanya gitu Pak. Itulah tantangan-tantangan yang saya hadapi. Jadi saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya meningkatkan minat baca anak-anak saya di sekolah Pak. Gitu. Terus maunya Ibu bagaimana? Eh, Saya yang itu Ibu inginnya kan inginkan? Pak, Iya, yang Ibu anak-anak inginkan saya yang itu bagaimana? Heeh. semangat membaca, kemudian Iya. perpustakaan saya itu ramai, Mhm. suasananya pun jadi lebih hidup gitu Pak. Mhm. Mhm. Itu. Selain itu ada lagi, Bu? Eee, Kalau untuk keadaan sekarang ini kan Pak, suasana Hmm. di pustaka saya itu suram gitu. Heeh. Seperti apa ya, seperti tidak ada kehidupan Pak. Tambah lagi Bahaya. keadaannya memang gelap, kemudian nggak ada polos-polos begitu saja sih Pak, cuma ada rak buku sama buku. Gitu keadaan pustaka saya sekarang Pak. Oh gitu. Terus Mhm. menurut Ibu apa solusinya untuk hal itu tadi, untuk tentang literasi, untuk supaya anak-anak ini tadi gemar untuk melakukan literasi itu? Hmm, mungkin ini Pak ya, mungkin saya harus mengubah suasana pustaka mungkin ya. Karena kan di pustaka saya itu kan gelap, kemudian suram, tidak ada hiasan-hiasan. Mungkin saya bisa mulai dari perpustakaan dulu membuat suasana pustaka menjadi lebih cerah dari mengganti mungkin catnya yang selama ini gelap. Kemudian Iya. mungkin bisa saya buat pojok-pojok yang menyenangkan, mungkin bisa Pak ya. Saya lakukan atau saya bisa buat taman baca. Jadi anak-anak kalau tidak suka baca di pustaka, bisa baca di luar pustaka. Itu mungkin Pak ya. Selain, ada lagi nggak solusinya, Bu? Selain dari tadi memberikan mungkin tadi hiasan atau Mm-mm. memberikan pernik itu, Bu, yang Mm-mm. sudah Ibu katakan tadi. Ya saya mungkin bisa buat kegiatan lain ya Pak, Heeh. supaya aktivitas membaca itu jadi lebih menyenangkan. Mungkin saya bisa Mhm. membaca, anak-anak saya ajak untuk membaca dongeng, saya mendongeng supaya anak-anak semangat. Karena anak-anak ini suka nih Pak kalau mendengarkan cerita. Jadi jangan saya paksa baca buku-buku pelajaran kan bosan mungkin Pak. Saya ajak baca buku cerita, saya dongengkan. Sepertinya seru kalau saya adakan Pak ya. Oh iya, luar biasa. Ya mudah-mudahan apa nanti yang Ibu tadi kasih tahu solusinya ya bisa berjalan dengan baik. Tadi kan seperti tadi kan membuat Iya, hiasan tadi ya kan Bu ya, membuat iya hiasan apalagi Pak. tadi Bu? Saya Membuat ingin membuat, mhm, aktivitas yang menyenangkan membaca tuh jadi menyenangkan dengan mendongeng. mendongeng, Iya, saya habis mau itu mau buat lomba juga kayaknya seru, Pak. Saya buat heeh. lomba Oh literasi iya iya mungkin, iya, luar biasa. atau lomba mading. Iya betul. Wah, saya jadi dapat, banyak Mhm. ide nih berbicara sama Pak Iya Hasri luar ini. biasa ya. Sepertinya saya bisa buat nih lomba literasi, Ya lomba betul. mading, Pak, ya, atau pameran Mhm. gelar karya. Jadi anak-anak itu ketika saya, minta misalnya lomba sinopsis buku cerita. Mhm. Jadi mau tak mau kan anak-anak harus baca bukunya dan buat Iya sinopsis. betul. Mungkin mereka bisa jadi lebih semangat, Pak. Luar biasa. Ya, semogalah nanti terlaksana ya kan Bu ya, Amin, upaya Pak. kita. Iya. Seterusnya Bu, apa rencana Ibu lakukan ke depan ini? Jadi agar anak-anak saya di kelas itu bisa
lebih semangat membaca, minat bacanya tumbuh, saya rencananya yang pertama itu mau memperbaiki suasana perpustakaan dari suasana yang suram menjadi suasana yang menyenangkan, cerah, ceria. Kemudian saya juga mau membuat aktivitas membaca yang menyenangkan berupa game atau dengan kegiatan mendongeng. Kemudian saya juga mau buat lomba nih Pak, lomba literasi dengan misalnya lomba mading. Mungkin kalau memang nanti memungkinkan saya juga mau buat taman baca Pak. Jadi anak-anak bisa membaca di luar ruangan. Oh Dan iya, itulah luar rencana biasa. yang mau saya lakukan Pak. Iya, luar biasa Bu ya rencananya ya. Bagus ya. Terus kira-kira rencana Ibu ini kira-kira kapan Ibu mulai lakukan ini? Iya, ini kan baru masuk sekolah nih Pak kan. Jadi minggu ini masih ada kegiatan MPLS. Sepertinya minggu depan saya bisa mulai terapkan ini Pak. Jadi anak-anak pun sudah selesai dengan kegiatan MPLS, tidak terlalu banyak aktivitas lain selain belajar. Mungkin itu Pak bisa saya lakukan minggu depan nampaknya ini. Luar biasa lah ya. Semoga terlaksana ya Bu Rini ya. Amin Pak. Iya. Terus di dalam tadi menerapkan ini tadi pelaksanaan ini mungkin ada bantuan atau dukungan dari orang lain. Itu kira-kira siapa aja yang Ibu butuhkan untuk membantu Ibu dalam penerapan untuk menerapkan literasi ini di sekolah ini? Minat baca ini Pak. Kalau di sekolah saya memang butuh bantuan nih Pak, terutama dari yang kepala perpustakaan lah ya sebagai penanggung jawab perpustakaan. Saya harus koordinasi dulu. Kalau saya langsung ubah-ubah suasana pustaka, takutnya akan menyinggung perasaan kepala perpustakaan. Tapi saya rasa dia adalah orang yang mau diajak kolaborasi, Pak. Jadi saya akan mengajak kepala perpustakaan, kemudian juga guru-guru lain untuk sama-sama saling membentuk atau mengadakan lomba tadi, membuat taman baca. Dan tentunya yang penting adalah kepala sekolah, Pak. Karena kan semua kegiatan saya itu harus ada dukungan dari pimpinan saya, Pak. Jadi mungkin dengan koordinasi dengan kepala sekolah, alhamdulillah semoga aja ada dukungan berupa materi nih Pak, materi karena kan untuk membuat taman baca kan perlu biaya nih Pak, apalagi untuk menyiapkan dekorasi perpustakaan juga saya membutuhkan dana. Jadi kalau seandainya kepala sekolah mendukung, alhamdulillah Pak. Tapi kalau memang tidak ada, mungkin saya bisa membuat aktivitas yang lebih sederhana sesuai dengan kemampuan saya Pak. Iya. Ya, luar biasa ya. Semoga nanti ya apa yang Ibu sampaikan itu tadi yang mendukung itu bisa dilaksanakan dengan juga baik Bu ya, terlaksana. Ya, mungkin luar biasa ya dari percakapan ini tadi kan. Semoga tadi yang sudah di rencana Ibu ini kan terlaksana dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini tadi rencana ini nanti usaha udah nanti terlaksana kasih tahu Bu ya. Saya ingin kali lah melihat dan membaca ya dengan keadaan ini yang nanti Ibu lakukan di sekolah. Ya udah mungkin ini saja ya Bu ya pertemuan kita ya. Semoga coaching kita hari ini. Iya Pak. Saya pun mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Asri sudah meng-coaching saya. Jadi saya sudah dapat ide lah nih Pak untuk bisa saya terapkan. Dan saya juga tidak sabar untuk sesi selanjutnya setelah penerapan ini. Bapak doakan lah Pak, semoga rencana saya bisa terlaksana Pak ya. Iya. Alhamdulillah Bu. Udah ya Bu ya, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih Pak. Bu Rini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? 55 ya. Iya, kita udah bisa masuk main room belum? Matikan dulu rekamannya kan?